Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Nah, salah satu cara untuk mengatur, menyusun, atau meringkas data ialah dengan cara membuat distribusi frekuensi. Nah, kata distribusi frekuensi sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu yang berarti penyaluran atau pembagian ataupun pancaran. Nah, jadi secara mendasar distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai penyaluran frekuensi atau pembagian frekuensi atau pancaran frekuensi. Nah, sedangkan frekuensi sendiri juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu frekuensi yang berarti kekerapan, keseringan, atau jarang kerapannya. Dalam statistik, frekuensi berarti seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka atau bilangan berulang dalam deretan data angka tersebut. Dengan demikian, distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Penggambaran angka atau bilangan atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau gambar yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Nah, adapun komponen-komponen yang perlu dalam penyusunan tabel distribusi frekuensi, yaitu paling tidak ada 7 yang kawan-kawan harus siapkan. Yang pertama adalah komponennya. Yang pertama adalah mencari kelas interval, biasa dikenal dengan CI, atau biasa di buku lain juga dikenal singkatan I seperti itu ya, atau interval class ya. Nah, jadi lambangnya nanti kalau misalnya kawan-kawan menggunakan narasumber data-data sumber yang lain di buku yang lain, maka kawan-kawan akan ketemu kelas intervalnya biasa juga disingkat dengan I. Nah, interval kelas ini itu adalah sejumlah nilai variabel yang ada dalam batas kelas tertentu. Banyaknya kelas tergantung dengan banyaknya data. Nah, setiap interval kelas terdiri dari dua batas kelas ya. Yang pertama adalah batas kelas bawah, biasa disingkat dengan BKB. Ini adalah nilai yang membatasi kelas bagian bawah. Kemudian yang kedua adalah batas kelas atas, atau disingkat dengan BKA. Seperti itu ya. Ini adalah nilai yang membatasi kelas bagian atas. Nah, kemudian yang kedua kita masuk ke frekuensi. Kita cari frekuensinya berapa? Frekuensi atau disebut atau dilambangkan dengan N ya, atau N kecil ya. N besar, N kecil. Biasa sih N kecil ya. Kalau di kebanyakan itu menggunakan N kecil. Oke. Nah, frekuensi ini adalah jumlah atau banyaknya data yang diambil dari penelitian ya. Kemudian yang ketiga itu adalah range. Range ya biasa disingkat R atau R kecil, ada juga yang R kecil, ada juga yang R besar. Nah, ini adalah range, ini adalah rentang kelas antara nilai terbesar kemudian dikurangi nilai yang terkecil. Kemudian yang keempat komponennya adalah titik tengah kelas. Titik tengah kelas biasa dilambangkan dengan M. Ya, ini adalah nilai yang terdapat di tengah-tengah interval kelas.
Nah, biasanya rumusnya adalah M sama dengan batas kelas bawah ditambah dengan batas kelas atas, kemudian dibagi 2. Nah ya, jadi rata-ratanya tuh, nilai tengahnya. Kemudian yang kelima, kita mencari tepi kelas. Tepi kelas. Nah, ya, jadi tepi kelas ini adalah batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Nah, di sini terdapat 2 kelas. Yang pertama adalah tepi kelas atas, tepi kelas atas, tepi kelas atas ya, tepi kelas atas. Kemudian yang kedua adalah tepi kelas bawah. Tepi kelas bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini biasanya rumusnya adalah nanti kita masuk ke dalam ya. Ini dikurang 1, kelas atas berarti ditambah 0,5. Ya, di sini adalah 0,5 dikurang 0,5. Ya. Jadi kalau kita sebut X misalnya, X-nya berapa gitu ya. Nah, kemudian kita masuk yang ke-6. Yang ke-6 itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari F KDD. Nah, ya, ini adalah penambahan dari nilai frekuensi mulai dari atas kelas bawah. Ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari, ya. Kemudian yang ke-7 kita masuk ke frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif lebih dari adalah dimulai dari nilai paling bawah dari frekuensi kumulatif lebih dari, kemudian dikurangi nilai frekuensi dari atas ke bawah. Nah, nanti kita masuk ke dalam contoh biar kawan-kawan lebih mudah memahaminya. Nah, adapun untuk mencari tahapan penyusunan distribusi frekuensi ya. Nah, kita masuk ke tahapannya. Tahapan penyusunan distribusi frekuensi. Ya, yang pertama itu adalah kawan-kawan urutkan datanya. Urutkan datanya ya, baik itu dari yang terbesar ke kecil atau ke kecil ke yang besar. Biasanya pun kalau umumnya biasa terbesar dari yang terkecil, tapi juga ada juga yang menyusunnya dari yang terkecil ke yang ke besar. Nah, kemudian yang kedua adalah tetapkan data terbesar dan terkecil, kemudian tentukan rangenya. Iya, kita tentukan rangenya ya. Berarti ringnya nanti rumusnya adalah kita tentukan dulu data yang terbesar yang kecil ya, yang besar berapa, yang kecil berapa, kemudian dikurang maka dapatlah angka atau angka ringnya. Nih. Yang ketiga adalah kita tentukan kelas interval ya, atau jumlah kelas yang diperlukan, yaitu dengan rumus Strangest ya, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah, N ini dia rumusnya. Oke. Nah, K-nya sendiri adalah kelas interval. Kemudian N-nya adalah jumlah data. Nah, kemudian yang keempat kita hitung lebar interval kelas. Nah, hitung lebar interval kelasnya. Ya. Yang kelima, kemudian kita susun ya, kita susun tabelnya, susun
limitnya ya. Semua limit bawah interval kelas secara vertikal, kemudian tentukan limit atas yang bersesuaian. Kemudian kembali ke data mentah yang nanti akan disajikan misalnya, dan gunakan terus untuk memasukkan data pada interval yang kelas yang ada. Nanti kita akan masuk ke dalam contoh soal biar kawan-kawan dapat mudah memahaminya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Baik, ada soal misalnya didapat ada data statistik nih seperti ini ya. Ada, kita hitung ada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ada 5 dikali 8 ada 40 ya. Ada 40 data ya yang nanti kita akan kita akan susun untuk menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, coba di sini buatlah tabel distribusi frekuensinya. Oke. Nah, kita masuk. Yang pertama, langkah yang pertama ya, dari yang tahap-tahap ya, kita buka catatan kita. Yang pertama itu adalah kita menyusun ya, kita menyusun dari, kita gunakan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, dari kita susun deh ya. Kalau ini kan acak nih ya, kita acak nih. Nah, yang pertama kita susun dulu. Kita susun misalnya, nah kita buat tabel mana ya, misalnya ya biar enak nih, nomor ya, kemudian angkanya. Nah, tidak menggunakan ini pun tidak apa-apa ya, atau yang lainnya juga nggak masalah. Misalnya 1 kita sampai 1 2 3 4 7 8 9 10. Nah, berarti ada 4 tabel. Ya, nanti tinggal digaris ya. Berarti di sini angkanya, di sini nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Karena tabelnya berjumlah n-nya berjumlah 40 ya. Oke. 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 ya angka. Kemudian nanti kawan-kawan mencatatnya lebih baik menggunakan penggaris agar lebih rapi. 3, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Oke, sampailah angka ke urutan 40. Nah, di sini adalah ada 40 data ya. Kita garis ya. Nah, kita sudah garis nih biar rapi ya. Nah, kemudian kita urutkan ya. Kita urutkan dari data yang ada di atas ya. Nih kita lihat data yang terkecil. Nah, kita cari nih data yang paling kecil ya. Data yang paling kecil adalah 50. Nah, kita hitung nih 50, 1, 2, atau kita coret ya. Kita coret pakai pulpen ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 ya, kita tulis di bawahnya 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini ya. Nomor 10 nggak ada ya. Kemudian yang terendah kedua, kita masukkan yang terendah kedua 50. Ternyata 60 yang paling rendah. Oke, kita coret lagi yang 60-nya. Ada berapa kita hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Nah, 6-nya itu ada 8. Kita tulis deh. Ya, kita tulis di tabelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian kita naik lagi, yaitu ke 70 ya. Lihat 50, 60, ada yang di bawah lagi? Nggak ada. Oke, berarti yang 70. Nah, kita lihat 70-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya? Ada 10. Kita cek. Ada lagi? 10. Ya, kita cek benar-benar nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 10. Coba ulang ya. Kita ulang ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Kita lihat, oh ada 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mana nih? Aduh. Ya, kita coret pakai yang biru biar nggak bingung nih. 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke ya, biar nggak bingung. Tadi bingung saya ya. Berarti ada 11. Masukkan lagi ke dalam tabel yang sudah kita buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini dia. Ya. Kemudian setelah 70 itu kita lihat di sini ada 80 ya. 80 kita coret 1. Kemudian di sini 2, di sini 3, 4. Oke, ada 4. 1, kita masukkan ke tabel distribusi. 1, 2, 3, 4, kemudian ke data 33 ya. Setelah 80 itu naik lagi ke atas, itu angka 90 ya. 1, dan lagi 2, 3, 4. Iya, hanya 4. Ya, kita masukkan lagi ke tabel distribusi frekuensi. 1, 2, 3, 4. Kemudian sisanya adalah 95. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ya, sisanya 4. 90, 5, 95, 95, dan 95. Nah, langkah yang pertama sudah kita dapat, yaitu dengan menyusul tabel dari yang terkecil dan yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Atau sebaliknya, kalau kawan-kawan pengen yang paling tinggi juga nggak masalah ya. Dari yang tertinggi hingga yang terendah, itu pun tidak masalah. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita tentukan, yaitu mencari range atau error dengan rumus, yaitu nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Nah, nilai tertingginya berapa nih? Nah, kalau udah ada data seperti ini kan lebih enak ya. Berarti nilai tertingginya adalah 95 dan nilai terendahnya adalah 50. 95 dikurang 50. Nah, maka didapatlah hasilnya, yaitu 45. Nah, kemudian kita yang ketiga ya, kawan-kawan buka lagi di catatannya ya. Catatannya yaitu mencari
Apa nih? Ini dia. Mencari kelas interval, yaitu dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Oke, kita coba. Kita masukkan yang ketiga, yaitu dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. 1 ditambah 3,3. N-nya berapa? N-nya ini adalah jumlah sampel. Jumlah sampel yang ini adalah berapa? Yaitu sebanyak 40 kali log N, ya. Log 40. Nah, seperti itu. Nah, berapa log 40? 1 ditambah 3,3. Log 40 adalah 1,60206. Ya. Kemudian kita tambahkan dan kita kalikan. Perhatikan ya, pengaliannya harus yang dikali dulu ya. Jangan 1 tambah 3. Tapi 3,3 dikali dengan 1,6 sekian baru ditambahkan dengan 3. Nah, maka hasilnya adalah 6,2869798. Nah, kemudian kita tentukan pembulatannya ya. Ini harus dibulatkan ya, dibulatkan. Maka kita bulatkan. Ini dia. Nah, bulatkannya berarti ya, kita tentukan dulu nih, kita samakan persepsinya. Misalnya N itu N, 0,5 berarti ini kita tentukan adalah di atas ya. Tapi kalau N-nya angkanya 0,4, maka dia harus nilainya diambil nilai yang ke bawah. Contoh misalnya 6, misalnya adalah 6,5 misalnya. Maka kita bulatkan adalah dengan 7. Nah, atau di sini 6,4 misalnya. Berarti kita bulatkan 6. Nah, gitu ya. Kita jadikan 1. Nah, kalau kasusnya di atas berarti 6,286. Nah, kalau kayak gini kan berarti kan misalnya 6. Pak, kalau 2 angka koma gimana? Misalnya 28. Nah, berarti dia nilainya adalah di bawah. Berarti walaupun dia misalnya di sini kita bulatkan jadi 1 di belakang koma yaitu 6,3, maka hasilnya tetap 6. Maka di sini hasilnya adalah 6. Nah, maka untuk jumlah kelasnya adalah 6. Ya. Nah, kita masuk langkah yang keempat, yaitu menghitung interval kelas. Nah, menentukan interval kelas berarti adalah rumusnya adalah ya, menghitung interval kelas. Tadi menghitung jumlah kelas ya, sekarang mencari interval kelasnya dengan rumus adalah CI sama dengan NTT dikurang NR per K ya. Nah, sedangkan CI sendiri adalah interval kelas, sedangkan NTT adalah nilai tertinggi, kemudian NR adalah nilai terendah, kemudian K adalah kelas interval. Maka kita masukkan CI sama dengan 95 dikurang dengan 50, kemudian kita bagi A yaitu 6 ya, 6, kemudian maka hasilnya adalah 7,5 ya, atau dibulatkan menjadi 8. Nah, ya, jadi 8 adalah interval kelas. Oke.
Nah, barulah kita masuk yang ke terakhir, yaitu membuat pengelompokan data, yaitu distribusi frekuensi. Nah, kalau sederhananya kita masukkan ya, misalnya data distribusi frekuensinya ya, gimana nih nilai. Saya garis dulu. Nah, di sini ada dua tabel ya, sudah kita garis. Di sini ada dua tabel. Yang pertama adalah nilainya, nilai. Di sini juga nilai ya, nilai ya. Oke, baru kita masukkan dari nilai, coba kita masukkan dari nilai yang terkecil ya. Ada yang dari yang terbesar juga boleh, yang terkecil juga oke. Tapi kita samakan menggunakan yaitu nilai yang terkecil. Nah, nilai yang terkecilnya adalah 50 nih, 50. Nah, nilai yang terkecil, kemudian kita lihat kelas interval kelasnya. Interval kelasnya itu adalah, kita lihat nih, 8 ya. Berarti antara nilai yang kelas 1 dan kelas 2 itu adalah 8. Maka kita masukkan, berarti 50 ditambah 8, 58. Nah, kemudian kita ini stripkan ya. Stripkan berarti antara 50 sampai, berarti di sini tinggal dikurang 1 yaitu 57. Nah, begitu seterusnya ya. Berarti di sini 58 ditambah dengan 8. Oke, berarti tinggal ditambah 8. Kalau di sini 58 berarti 66. Kemudian di sini berarti 74. Ditambah 8, 82. Kemudian ditambah 8 lagi menjadi 90. Ya, betul ya. 1, 2. Ya, benar ya. Jadi ditambah 8. Nah, kemudian ini kenapa di ini sampai 90? Nah, karena di sini nilai nomor C-nya ya, yaitu nilai jumlah kelasnya itu ada 6, maka kita kelasnya ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampailah kelas 6. Ini kelas 6, berarti di jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang dinamakan kelas. Sedangkan interval kelasnya yaitu 50 ya. Interval kelas antara kelas 1 dan kelas 2 yaitu kita mencari ini ya. Interval kelas 8 berarti 50, kemudian kelas 2 adalah 58 kan, tinggal ditambah 8. Kemudian ini tinggal dikurang 65 kurang 1 ya. Di sini kurang 1 berarti 73. Berarti di sini adalah 81. Di sini adalah 89 dan di sini berapa ini kalau misalnya 8? 97. Iya, seperti itu ya. Nah, tinggal kawan-kawan masukkan. Nah, datanya kan sudah ada tuh, ya. Antara nilai 50 sampai ke 57 itu berapa? Nah, coba kita buka datanya, ya. Berarti 50 sampai ke 57. Nah, di sini hanya 50 yang ada. Berikutnya adalah 60. Berarti di sini 50-nya ada berapa 50-nya tuh? 50-nya ada 9 ya, 9. Tulis deh 9 sampai 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian 58 sampai 65 ya, itu ada nilai 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang di sini ya, biar lebih enak lagi, berarti kan sama kan saja 50, 58, 66, 74, 82, 90, 57, 65, 73, 81,
89 dan 97. Nah, di sini tadi ada berapa? Di sini ada 9. Tulis saja di sini, berarti frekuensinya ada 9. Di sini berarti frekuensinya ada 8. Nah, berikutnya kita masuk yang ke 66, berarti 66 ke 73. Nah, 66 ke 73. 66 73 di sini 70. Ya, 70. Ada berapa? Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ada 11. Nah, kawan-kawan tulis deh 11 di sini ya. Sampai 11. Nah, di sini berarti kita tulis 11. Kemudian masuk ke 74 sampai ke 80. Berarti nilainya adalah 80 ya. Antara nilai angka kan nggak ada ya. Berarti kan di sini angkanya adalah 74 sampai ke 80, yaitu 80. 81 itu ya. Berarti 1 2 3 4. Ada 4. 80 1 2 3 4. Kemudian 82, 82 89, 82 89. Wah, 82 89. Ada nggak nih? Datanya nggak ada ya. Nggak ada. Nih, nggak ada. 82 89 nggak ada. Ya, yang ada 80 sampai 90. Berarti sisanya ya 90 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti angkanya ada di sini. Ya. 90 1 2 3 4 95, ada 4 juga. Nah, maka adalah di bawahnya adalah 0, kemudian di sini adalah 8. Nah, seperti itu. Kita sudah membuat tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, kemudian misalnya ada pertanyaan, bagaimana mencari tepi kelas bawah? Nah, misalnya kita tetap menggunakan data ini, maka kita tambah garisnya, misalnya di sampingnya boleh ya. Kita garis dulu. Oke, kita sudah garis ya. Tepi kelas bawah, kita tambahkan tepi kelas bawah, kemudian tambah tepi kelas atas. Kemudian kita cari misalnya titik tengahnya atau M. Berapa M-nya? Nah, seperti itu ya. Nah, oke, baik, kita akan cari tepi kelas bawah. Nah, rumus dari tepi kelas bawah yaitu 50 atau N-nya atau X-nya ini dikurang dengan 0,5. Maka hasilnya adalah 49,5. Nah, sedangkan tepi kelas atasnya adalah 5X atau N yang di sebelah sini ya. Itu ditambah dengan 0,5, yaitu 57,5. Nah, ya. Begitu juga seterusnya 57,5, kemudian 65,5, 73,5, 81,5 dan 89,5. Nah, begitu juga seterusnya. Ya, kawan-kawan lanjutkan sendiri 65,5 dan seterusnya. Oke, bila sudah dapat, maka kita tentukan nilai titik M-nya. Ya. Nah, titik M-nya kita dapat dari TKB atau titik kelas bawah ditambah dengan titik kelas atas, kemudian dibagi dengan 2. Berapa hasilnya? 53,4. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya yaitu ya, ingat tadi rumusnya adalah titik kelas bawah, kemudian ditambah titik kelas atas, dibagi dengan 2, maka hasilnya ini adalah untuk mencari M. Nah, silakan kawan-kawan mengisi sendiri ya untuk nilai M-nya.
Nah, video kali ini sampai di sini dulu ya, yaitu tentang distribusi frekuensi, bagaimana cara mendapatkan atau membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini sudah lengkap, yaitu ada nilai distribusi frekuensi dan nilai TKB dan TKA serta nilai tengahnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.